Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channelnya Wan Panca Channel. Baik teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas salah satu benda. Ini adalah namanya apang. Apang itu bahasa Batak Toba. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apang. Kita kedatangan sahabat teman kita dari Laguboti, yaitu Ricky Pangaribuan. Halo Ricky. Halo Bang. Nah, Ricky ini teman-teman salah satu pemuda dari kecamatan Laguboti atau dari Toba ini yang punya literasi masalah habatakon, artinya ada Batak yang ada di Toba. Meskipun beliau masih muda, tapi beliau banyak pengetahuan tentang adat Batak. Nah, untuk teman-teman semua, mari kita ulik bersama. Halo Ki. Ya Bang. Nah, ini akhir-akhir ini aku menemukan satu alat yang sering dipakai oleh opung-opung kita, nenek-nenek kita, kakek kita dulu. Masalah tempat, ada suatu tempat dia untuk beras, terus ada untuk buat nasi atau segala macam. Peruntukannya banyak, namanya ampang. Nah, apang kata ampang. Kalau penulisan ampang. Saya ulangi, kalau penulisan ampang. Tapi dalam penyebutan lebih sering diucapkan sebagai apang. Apang Ya? Jadi double P. Apang. Apang. Nah, terus aku ini kan heran Ki, yang dulu itu kalau misalkan ada opung-opung kita yang udah meninggal, pasti kita temui, jumpai hal Sejenis apang itu sejenis bakul. Nah, sejenis bakul ya. Iya, bakul. Iya, tapi di wilayah rumahku beberapa rumah yang saya hitung tidak ada lagi jenis apang yang ditemukan di rumah tangga gitu. Apakah memang apang ini sudah sangat sulit ditemukan? Kalau apang sebenarnya, kalau di daerah kami Laguboti, mungkin di Balige juga, apang sebenarnya masih ada. Satu huta itu pasti ada yang punya apang. Tapi untuk produksinya sudah jarang, karena memang tidak dicari oleh orang lain lagi. Tidak dicari oleh orang Batak lagi. Paling kalau ada acara, apang saling pinjam meminjam lah. Kalau dibutuhkan, iya, saling pinjam meminjam gitu. Tapi gini kan, apang ini salah satu benda yang berbentuk fisik yang memang nyata kita jumpai dulunya. Apakah fungsi apang ini sekarang sesuai dengan zamannya sudah bergeser apa enggak? Maksudnya enggak dipergunakan lagi atau gimana? Fungsi dari apang, kalau pergantian fungsi mungkin tidak, tapi ada pengurangan ya. Pengurangan. Contohnya ini sudah saya bawa. Oh ya teman-teman, inilah yang disebut dengan ini apang. Dia sejenis bakul, tapi kalau di Jawa, di Sunda, bakulnya terbuat dari anyaman bambu. ini Tapi kalau di Batak Karo, Simalungun, Toba, dia terbuat dari anyaman rotan. Bahasa Bataknya otang. Tapi ini sebenarnya bukan miring ya? Bukan karena kadang memang udah nggak memungkinkan lagi ya. Iya, ini udah lama. Ini Ki, yang saya tanya itu kan apang ini kok mungkin ada definisinya. Contohnya kayak rotannya ini mungkin meningkar. Terus ini ada empat ya? Ini ada suhi. Ini namanya suhinya. suhi. Iya, siku ya lah. Iya. Kalau bahasa Indonesia sudut-sudut lah. Sudut. Nah, kalau menurut Ricky itu apa sih kok jumlahnya 4? Kan kalau kita orang Batak kan pasti segala sesuatunya itu baik bisa atau kemana selalu diumpamakan dengan makna gitu kan. Iya. Kalau suhi apang ini ada 4, sudut apang itu ada 4. Itu sering disebut dengan suhi apang na opat. Tapi makna suhi apang na opat itu lebih ke kekerabatan.
Maksudnya seperti hula-hula dengan tugu boru, ada satu lagi saya lupa. Mungkin saya nanti akan Iya. pelajari lagi apa itu. Tapi suhi apang na opat itu artinya kekerabatan. Di kerabatan ya. Iya. Sama dengan fungsinya barang ini ya. Kalau fungsi dulunya Artinya berkerabat dengan iya orang saling Batak. saling membutuhkan, saling tolong menolong, gotong royong. Karena pada zaman dahulu kalau ada acara horja Iya. di satu desa, di satu horja, itu kan pasti akan menyajikan jamuan makanan. Itu kalau kita orang Indonesia biasanya nasi Iya, yang nasi. jadi bahan pokoknya. Nah, jadi sistem kekerabatan, sistem gotong royong orang Batak itu kuat. Ya. Pada zaman dahulu ketika si pelaksana hajat ingin melaksanakan jamuan, Iya. menyediakan jamuan, nasi yang digunakan itu bukan nasi yang dimasak pada saat itu juga, bukan nasi ya? yang disediakan oleh Kasuhuton Iya. atau yang punya hajat. Iya. Nasi itu disediakan oleh para setiap rumah tangga yang ada di satu kampung itu. Jadi itulah dikumpulkan ke situ. Iya, Sebagul itu. jadi sistemnya zaman dulu Iya. ada istilah mangidahani. Nah. Kalau di Bali mungkin istilahnya idahasiuk. Kalau Bahasa Indonesianya nih. menasikan mungkin. Menasikan. Kurang tahu aku apa bahasa Indonesia. Menasikan. Menasikan mungkin ya. Jadi sistem kekerabatannya itu tadi kan kita sebutkan bahwa setiap ada acara hajat, maka si pelaksana hajat itu tidak menyediakan nasi. Iya. Yang menyediakan nasi itu adalah dongan sasi ulaon yang ada di kampung itu. Nah, maka setiap rumah yang sudah berumah tangga akan menyediakan, itu ada hukumnya itu ya. Dua tuba. Dua tuba itu setara dengan 4 liter beras. Beras ya. 4 liter 4 liter beras beras. kalau 2 tuba. Jadi itu dimasak di rumah masing-masing, kemudian dikumpulkan dari satu rumah, dimasukkan ke sini. Iya. Maka pagi-pagi si paniaran Inatani Perjawi, Istrinya dari yang punya hajatan. istri dari yang punya rumah, Oh, istri yang punya Setiap rumah. rumah-rumah. Iya. akan makutini Caranya? Bisa perhatikan. seperti ini, Oh, iya. dibawalah ke Nah. tempat pesta, Oh gitu. ke Nah. hajatan itu. Jadi di hajat di pesta itu akan disediakan oleh Hasuhuton namanya parasan atau Parasan. opon. Oh. Opon itu sejenis tanduk tapi besar, bisa muat 5 orang. Terbuat dari mana itu? Dia sebenarnya terbuat dari pandan, tapi pada zaman sekarang saya lihat opon itu atau parasan ini lebih diproduksi pakai tikar plastik. Tikar plastik disatu-satukan, dijahit. Iya. Akan membentuk lingkaran, seperti lingkaran dia. Maka dari rumah-rumah warga akan dikumpulkan ke dalam opon, ke dalam parasan itu. Iya. Nah, setelah itu akan ada yang mencatat, Iya. akan dicatat itu siapa-siapa Siapa saja yang memberikan. Oh. Nah, inilah namanya adatnya. Oh, gitu adanya. Adat istilahnya gini, seperti amplop. Iya. Inilah gantinya. Iya. Jadi adat dalam kekerabatan orang Batak itu maksudnya ini kapan dia ada acara, kita memberi bantuan. Kapan kita ada acara, dia memberi bantuan. Seperti itu. Jadi saling tolong menolong di setiap acara. Jadi teman-teman, Wan Pancacanan, Ampang ini memang sangat kuat ikatannya sama adat Batak. Nah, mungkin teman-teman Wan Pancacanan mungkin bertanya, orang ini berdua masih muda udah membicarakan seperti ini. Sebenarnya kami bukannya orang yang lebih detail menjelaskan ini, tapi menurut saya, kenapa saya mengundang teman saya ini Ricky, karena mungkin di kampungnya dia salah satu pemuda yang mengikuti masalah adat. Kalau saya kan di Balige terkadang ya adat memang bisa saya ikuti tapi nggak sepaham dia gitu. Jadi ya itulah, Ricky ini salah satu putra Toba yang benar-benar menjiwai masalah Apang ini. Jadi Ki, saya ingin bertanya nih, mungkin banyak nih bahan-bahan atau literasi yang Ricky pahami mengenai adat Batak.
masalah benda, masalah apa pertuturan gitu. Itu Ricky dapat atau pelajari dari mana, atau otodidak kah, atau ada orang tua yang mengajar atau gimana? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya lebih ke memperhatikan. Memperhatikan ya. Jadi saya orangnya ketika ada sesuatu saya suka mengamati. Nah, ya. Suka mengamati. Atau Dan sering juga ke bertanya. pesta? Kalau dibilang ke pesta akhir-akhir ini saja, mungkin karena sudah makin dewasa, makin banyak teman. Ya. Jadi kita sering ada acara teman, kita sering datang. Ada juga rekan di pekerjaan sering datang juga. Kalau untuk ke pesta paling seperti itu. Ya. Cuman dari keluarga pun, kalau bisa saya bilang sebenarnya bukan keluarga yang Batak sekali, enggak. Iya ya. Kami itu tinggal dulu di Medan Ya. dan bisa dibilang sudah lama merantau lah, orang bapak sudah lama merantau di Jakarta dan di Medan. Jadi pindah ke kampung pun ke Toba tahun 2007, Ya. 2007 atau 2006 itu. Jadi setelah pindah, saya masih anak-anak, itu masih umur kelas-kelas 5 SD lah. Saya suka memperhatikan karena di Medan nggak ada yang seperti itu. Jadi saya suka memperhatikan dan bertanya, ini apa gitu. Rasa penasaran itu yang membuat Penasarannya itu ya. kuat. Jadi itulah yang membuat saya menjadi sedikit paham lah. Oh, sedikit paham. Kita bilanglah sedikit paham, bukan paham ya. Iya. Karena saya juga masih belajar, Iya. bukan ahli lah. Iya. Jadi seperti itu. Cikal bakal saya Iya. paham sedikit tentang adat, tentang kebatakan itu. Jadi teman-teman, kenapa sih mungkin gini? Kenapa sih saya tidak mengundang narasumber saya itu orang tua atau gimana? Bukannya nggak mau mengundang, cuman kan kalau misalkan kita ngomong sama orang tua itu kita harus lebih formal gitu kan. Masalah kita bertanya pun kita harus, tata krama kita udah beda sama yang muda-muda seperti ini. Kenapa saya mengundang Ricky? Mungkin supaya lebih enjoy. Mungkin di proyek-proyek seling berikutnya mungkin saya akan bertanya masalah ini juga sama orang-orang tua, tapi saya ingin menyesuaikan dulu pertanyaan-pertanyaan saya sama anak-anak muda. Dan ini juga ada kaitannya, pengaruhnya juga sebagaimana sih besarnya jiwa orang muda Batak yang asli orang Batak untuk memahami masalah adat Batak, baik adat Batak atau benda-benda yang dulu yang tinggalkan opung kita. Jadi bukan masalah ampang ini, kayaknya Ricky ada bawa sesuatu deh. Apa itu? Oh, Ulos kah? enggak, itu tadi salah ngambil. Oh, salah. Salah ngambil. Oh, bukan untuk dibahas sekarang. Mungkin di Episode berikutnya lah. Episode berikutnya. Ya. Oh ya teman-teman. Jadi cuma hanya satu aja dulu kami bahas masalah ampang ini. Kenapa kami atau saya pengen membahas ampang ini, karena gini. Dulunya aku pernah melihat apang ini sejenis ini ketika opung saya meninggal atau ketika mama saya meninggal. Tapi yang saya pertanyakan sekarang, dulu ini ada di rumah, sekarang kok nggak ada gitu kan. Jadi Mungkin dulu dicuri orang atau gimana nggak tahu kan. Jadi dulu ini waktu saya ingat masih waktu bapak panen panen dari sawah. Jadi sering bapak itu kalau misalkan belum dikipas padinya dari sawah. Iya. Jadi Dimasukkan dulu, terus dituang dari dituangkan. atas. Jadi ada satu orang yang pakai yang anduri. kipas. Iya. Anduri ini bahasa Indonesia tampi atau nampi? Tampi ya. Oh, ya, Tampi gitu. Jadi ada satu orang mengkipas ini. Jadi daun padi sama padi yang kosong, Iya. padi yang kosong itu terbuang. Iya. Jadi yang isinya aja jatuh. Iya. Jadi, fungsinya sebenarnya banyak. Iya. Dan satu lagi yang belum saya jelaskan, kalau apang ini sebenarnya sebuah dibilang ya, sebuah media hukum. Oh iya ya. Sebuah media hukum zaman dulu. Yang saya maksud media hukum seperti ini. Apang ini adalah alat ukur, alat Iya. timbang sebelum ada timbangan. Iya. Nah, jadi apang ini sebenarnya ada 4 ukuran. Nah, Dan kok 4-nya ini beda nama. beda nama ya. Ada apang, ini Ya. maaf ya kalau kurang lebih mungkin Ya, saya kalau salah. nanti diperbaiki di kolom komentar ya. Ada apang, ada suluk, Suluk. ada bale. Nah, itu bahasa Batak semua. Bahasa Batak semua. Iya. Apang itu yang paling besar. Iya. Ya. Oh, bukan ini. Kalau ini menurut saya ini yang sedangnya. Oh, yang sedangnya. Mungkin Oh. ini suluk kalau Oh, iya. kalau kurang apa ya? Iya. Kurang lebih mungkin ini suluk. Nah,
apang yang paling besar, kemudian bale itu apang yang paling besar, sulup yang ukuran sedangnya Ya. di bawahnya, dan ada bale. Bale itu dia seperti ini, cuman ukurannya segini, Kecil ya. kecil. Dia mungkin hitungan untuk sekarangnya mungkin satuan hitung liter Liter. mungkin ya. Ya. Dia ukurannya segini. Jadi itu ukurannya beda-beda, Ya. fungsinya juga beda-beda. Jadi kalau zaman dahulu ada selisih paham tentang alat ukur. Ya. Alat ukur contoh ada toke. Toke itu kayak tengkulak tadi. Ya. Kalau apangnya dia terlalu besar, itu akan dibawa ke Raja Huta. Raja Huta, nah akan dimediasi lah di Huta, Oh. di Partukuan. Ya. Siapa ukuran apang yang benar? Apakah si toke ini salah atau gimana? Gitu Ya. kan? Nah kalau si Raja Huta tidak bisa memediasi, Ya. akan naik ke Horja. Oh iya. Horja itu seperti satu desa. Iya. Nah itu ada Lingkungan rajanya. desa lah ya. Iya. Akan dimediasi ke Raja Horja. Iya. Kemudian kalau nggak bisa Raja Horja memediasi, Ya. akan dinaikkan lagi ke Raja Bius. Raja Bius itu seperti Bius Laguboti, Oh, Bius dia kayaknya Tampu Bolon. udah hitungan kecamatan lah dia ya. Iya, seperti seperti kecamatan itu. zaman sekarang. Iya, iya. Bius Tampu Bolon, Bius Iya. Tambunan, seperti itulah. Iya. Banyak Bius Iya. itu ini. Nah, kalau nggak bisa Raja Bius, maka naiklah ke Kerajaan Sisi Mamang Raja. Oh, Ini gitu. saya baca di postingannya Amang Monang Mepospos. Oh, ada bukunya ya. Bukan buku, tapi postingan. Oh, Saya postingan. baca dari situ. Dan saya saya ingat, saya perhatikan juga memang betul. Memang betul ya. Memang ibaratnya masuk akal juga gitu. Iya. Jadi fungsinya banyak sebagai media hukum, Iya, iya. hukum orang Batak sebelum ada timbangan pada zaman itu. Seperti itu. Jadi mungkin kalau nanti ada orang-orang tua kami yang menonton video ini, boleh nih kalau kurang lebihnya nanti penjelasan masalah Diperbaiki. apang ini boleh diperbaiki atau dikomentari di kolom komentar supaya kami pemuda-pemuda juga bisa memahami masalah benda dari sejarah opung-opung itu. Jadi ya seperti itulah dulu kurang lebihnya pemahaman kita masalah apang. Nanti mungkin di episode-episodenya berikutnya mungkin ada kali ya Ki, ya Iya. entah apa nanti Oh iya, ya kita bahas. kalau ada yang tahu fungsi dari apang ini, bolehlah di komentar. Ya, boleh nanti Boleh di beri komentar. komentar di kolom komentar ya. Ya, biar kita juga sama-sama mengerti ya. Iya. Nah seperti itulah. Terima kasih Ki buat waktunya Ya, sama-sama Bang. dan tetap dukung channel ini, tetap like, share dan subscribe. Terima kasih. Sore.